Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Nur Cahya dengan nomor NIM 12220300034. Di sini saya akan membahas tentang ilmu aswat atau ilmu yang mempelajari tentang bunyi atau suara. Baik, di sini saya akan membahas tentang pembahasan intervensi antara bunyi bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Perlu kita ketahui, di Indonesia sendiri banyak sekali kata bahasa Arab yang orang Indonesia merubahnya menjadi lebih mudah dalam segi pengucapannya. Contoh, nanti saya akan paparkan apa-apa saja yang dirubah satu huruf untuk orang Indonesia lebih mudah dalam segi pengucapannya. Nah, secara garis besar, intervensi itu yaitu memudahkan. Baik, di sini ada beberapa contoh tentang bagaimana orang Indonesia memudahkan dia dalam pengucapannya. Di sini ada pengucapan huruf sa yang dirubah menjadi huruf s. Nah, contohnya seperti hadis. Hadis. Hadis di dalam bahasa Arab itu menggunakan huruf sa. Lalu orang Indonesia merubahnya dengan huruf S untuk mereka memudahkan dalam segi pengucapan menjadi hadis. Hadis. Nah, seperti itu. Lalu ada contoh yang kedua, yaitu huruf sod. Contohnya seperti kata musibah. Musibah. Nah, orang Indonesia merubahnya untuk mereka memudahkan dalam segi pengucapan, yaitu dirubah menjadi huruf S juga sama seperti yang barusan, sehingga diucapkannya menjadi musibah. Musibah. Nah, itu gak mungkin ketika orang Indonesia mungkin itu juga, cuman pasti diledek gitu. Kalau misalkan ada yang jatuh atau apa, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, dia kena musibah, teman-teman, paling kita bakal diketawain, kalau enggak wih si paling Arab. Nah, mungkin seperti itulah. Nah, jadi orang Indonesia merubah huruf shod itu menjadi S untuk mereka memudahkan dalam segi pengucapan. Baik, selanjutnya teman-teman, contoh yang ketiga yaitu ada huruf sya. Nah, orang Indonesia dalam pengucapan huruf sya, mereka cara memudahkannya itu diganti dengan S dan Y. Jadi misalkan setan gitu, seperti itu. Malah terkadang kalau kita lagi terdesak atau apa, lihat sesuatu mungkin astagfirullahaladzim ada setan, itu kayak samar-samar terdengar seperti huruf S. Tapi yang lebih sering kita ketahui kalau di Indonesia itu ya S dan Y itu, sehingga dalam pengucapannya itu menjadi syaitan. Di dalam bahasa Arabnya syaiton. Agak samar-samar terdengar sama gitu, cuman tetap berbeda. Seperti itu. Baik, contoh yang keempat itu ada huruf za. Nah, orang Indonesia merubah huruf za itu dengan huruf Z. Contoh katanya yaitu zikrun. Dirubah dengan huruf za nya itu dengan huruf Z menjadi zikir. Begitu. Selanjutnya, contoh yang kelima itu ada huruf po. Huruf po, orang Indonesia itu agar mereka mudah mengucapkannya, huruf to itu dirubah menjadi huruf T. Contoh katanya ada to'ah. Orang Indonesia mengucapkannya menjadi taat. Nah, seperti itu. Nah, kemudian teman-teman, contoh yang keenam di sini ada huruf qaf. Huruf qaf itu dirubah oleh orang Indonesia menjadi huruf K. Contoh katanya qiyamah. Sehingga orang Indonesia agar mudah mereka mengucapkannya jadi kiamat. Nah, seperti itu.
pakai K. Baik, selanjutnya yang nomor 7 ada contoh huruf Ain. Nah, orang Indonesia dalam pengucapan huruf Ain itu mereka agar lebih mudah dalam segi pengucapannya, huruf Ain dirubah oleh mereka menjadi huruf I, A, atau U, jadi lebih mudah. Contoh katanya seperti ibadatun, dirubah oleh mereka agar lebih mudah pengucapannya menjadi ibadah. Nah, seperti itu. Gak mungkin contoh kalau lagi diskusi atau apa gitu, atau ditanya mau kemana, mau ke tempat ibadah, gak seperti itu. Pasti jawaban mereka ke tempat ibadah. Seperti itu. Baik, mungkin segitu mengenai intervensi bunyi bahasa Arab dalam bunyi bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya kebalikannya tadi, intervensi antara bunyi-bunyi bahasa Indonesia dan bahasa Arab sekarang. Jadi dalam pembahasan kali ini, bagaimana orang Arab dia dalam segi pengucapan kata bahasa Indonesia menurut mereka. Nah, di sini ada beberapa contoh pengucapan huruf abjad gitu, ya, huruf Indonesia dengan mereka yang merubahnya itu seperti contoh kata ini. Ada contohnya begitu. Mereka membacanya menjadi begitu. Jadi huruf E itu dikasrahkan oleh mereka. Dikasrahkan atau dijerkan. Jadi begitu dibaca begitu. Nah, selanjutnya ada pengucapan suara huruf E yang mereka merubahnya menjadi fathah. Contohnya berkata-kata menjadi berkata-kata. Terus ada yang ketiga, pengucapan bunyi E. Mereka membaca dengan domah atau rofa. Contohnya seperti keluar itu menjadi keluar, keluar. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada pengucapan huruf P dengan mereka diganti dengan huruf ba gitu. Jadi contoh katanya ada pedoman, dibaca oleh mereka menjadi badoman gitu. Nah, yang kelima ada N dan G atau eng orang Indonesia menjadi nun. Contohnya kata yang, mereka membacanya menjadi yan, atau contoh yang lain Bandung. Orang Arab itu mereka mengucapkan Bandung itu bukan Bandung tapi Bandung, Bandung gitu, seperti itu pakai n nun. Selanjutnya ada pengucapan N dan Y, atau orang Sunda mah any. Nah, seperti itu. Contoh katanya ada bertanya. Orang Arab mereka mengucapkannya menjadi bertanya gitu. Bukan bertanya tapi bertanya, seperti itu. Dipisah. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurangnya mohon dimaafkan. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya, video pembelajaran, video konten yang lainnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.